nih ya Dit ya. Dit, ini untuk CBP ini kita mulainya itu di tahun 2019. 2019 sudah ada gaung-gaung tentang CBP. Nah, hampir sekitar 2019 sampai 2024 kita melakukan edukasi Ganes dan Adit, edukasi mengenai Cinta Bangga Paham Rupiah ini ke semua kategori usia, baik itu dari anak-anak, remaja dan dewasa. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya dari Ganes, apa sih hal sulit yang pernah ditemui ketika kita melakukan edukasi di anak-anak? Nah, gini Dit, anak-anak itu kan banyak tingkatan Dit ya. Betul. Tadi disebutkan bahwa anak-anak itu adalah usia di bawah 18 tahun. Benar. Ya. Nah, berbagai macam hal pernah kita hadapi. Ini Nes, sedikit cerita nih ya. Kayak gimana? Anak-anak nih, anak kan udah anak-anak TK pernah kita edukasi. Anak-anak sekolah dasar pernah kita edukasi. Terus anak-anak SMP pernah. Jadi forum anak itu bisa dibilang adalah jembatan komunikasi Kak antara pemerintah dan juga anak-anak. Jadi kalau bisa diibaratkan ini pemerintah, ini forum anak, ini anak-anaknya. Jadi kami menjembatani semua aspirasi anak-anak. Kami juga sering memberikan edukasi kepada anak-anak terkait perlindungan dan juga pemenuhan hak anak. Begitu Kak. Halo Sobat Rupiah, apa kabar? Semoga Sobat Rupiah dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kembali lagi di acara podcast Ngopi Bli, Ngobrol Pintar bareng Bank Indonesia Provinsi Bali. Bersama saya Inyoman Ganes Ari Sujata dari Truna-Truni Kota Denpasar tahun 2024 sekaligus Duta Cinta Bangga Paham Rupiah Bank Indonesia Provinsi Bali. Dalam hal ini kami akan mengulas tentang anak sedunia yang dimana berhubungan tentang cinta bangga paham rupiah ini salah satunya. Dalam hal ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan menemani saya dalam membawa topik anak dan rupiah. Mari saja langsung kita sambut. Inilah dia, Kak Padma dari Bank Indonesia. Halo Kak. Halo Ganes. Apa kabar Kak? Baik. Wah, sehat nggak Kak? Sehat. Ganes sehat? Oh, sehat dong. Sehat tentunya harus. Kakak sehat. bisa ini nggak dulu perkenalkan terlebih dahulu nih nama lengkap kakak dan kakak dapat bagian apa nih di Bank Indonesia? Oke. Dapat bagian apa? Bagian yang nggak enak-enaknya sih. Waduh. Oke, halo Sobat Rupiah yang ada di rumah, perkenalkan saya Padma. Tadi disebutkan nama lengkap nih Ya. Nama lengkap saya Kade Bagus Padmaningrat. Teman-teman bisa follow Instagram saya, ada Padmaningrat. Maksudnya promosi nggak apa-apa Benar kan? dong, benar Promosi dong. nggak apa-apa. Nah, di Bank Indonesia sendiri saya di bagian unit implementasi pengelolaan uang rupiah. Wow, mantep dong. Nah, yang sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua nih teman-teman semua. Nah, narasumber yang kedua nih cukup muda ya umurnya. Dan kita sambut saja langsung yaitu Ide Bagus Rai Aditya Wijaya dari pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Wah, halo Adit. Halo, Kak. Gimana kabarnya Adit? Astung karena baik Kak, sehat. Wah, Semarang baik ya. Ya, sehat. Adit gini, kita nih pengen tahu dong apa sih Forum Anak Daerah Kabupaten Badung sebelumnya. Oke, jadi teman-teman semua sebelumnya kenalin namaku Adit. Jadi Forum Anak Daerah Kabupaten Badung itu adalah wadah partisipasi anak teman-teman yang mewadahi anak-anak di Kabupaten Badung. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, anak-anak itu adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi di antara kami bertiga, bisa ditebak teman-teman mana yang masih anak-anak? Iya dong. Enggak dong. Imut. Ya bener banget ya. Ya, jadi Kita banget perbedaannya ya. Iya, Anak-anak, remaja, tua. dewasa. Oh, Iya, dewasa. lebih dewasa. Oke, jadi Forum Anak itu adalah wadah partisipasi anak teman-teman yang bersinergi langsung dengan pemerintah teman-teman. Kebetulan di Kabupaten Badung kami dinaungi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Agak panjang teman-teman ya. Tapi kalau kita singkat itu biasa disebut Dinas P2 KBP 3A. Udah singkat masih panjang tapi ya. Jadi Forum Anak itu bisa dibilang adalah jembatan komunikasi Kak antara pemerintah dan juga anak-anak. Jadi kalau bisa diibaratkan ini pemerintah, ini Forum Anak, ini anak-anaknya. Jadi kami menjembatani semua aspirasi anak-anak. Kami juga sering memberikan edukasi kepada anak-anak terkait perlindungan dan juga pemenuhan hak anak. Begitu Kak. Wow, bagus sekali ya Iya, ternyata anak muda. Udah keren banget ternyata Tapi ya. Dit, itu ngapalinnya tuh berapa lama Dit? Apa tadi? Dinas apa? Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kak.
Kebetulan saya udah 1 tahun di Forum Anak, baru sekarang bisa lancar ngomong. Oh, untuk memperkenalkan ke Sobat Rupiah Iya, ada di betul. rumah. Benar banget. Jadi Sobat Rupiah ada di rumah, ini nih Bapak Ibu siapapun itu dari dinas apa namanya? Pengendalian penduduk, Pengendalian keluarga penduduk. berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu patut diapresiasi, udah hafal. Apa udah panjang singkatannya masih panjang. Masih panjang. Hafal. Berarti pengabdian apa? Dedikasi. Pengabdian dedikasinya itu memang tulus untuk Tulus diri banget ya. Oke. Wow. Oke, baik Sobat Rupiah. Seperti yang kita ketahui, rupiah adalah alat transaksi yang memang sudah sah di Indonesia. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga dari rupiah tersebut. Jika kita melihat dari salah satu generasi, yaitu anak-anak. Anak-anak pun sudah sudah kenal akan kebiasaan menabung dan berhemat oleh orang tuanya. Jadi Sobat Rupiah, sebelum kita membahas mengenai anak dan rupiah, ada baiknya kita pertajam terlebih dahulu tentang apa itu sayangi rupiah. Nah, kebetulan banget nih kita langsung sama pakarnya dari Bank Indonesia. Baik Kak Fatma. Oke, siap Ganes. Saya mau nanya nih terlebih boleh. dahulu. Apa sih sebenarnya sayangi rupiah di CBP atau Cinta Bangga Paham Rupiah itu sendiri? Oke, terima kasih Ganes. Nah, untuk Sobat Rupiah yang ada di rumah, sayangi rupiah. Sayangi rupiah. Nah, ibaratnya di pertemuan awal kita pada hari ini tentunya ada satu hal sebenarnya kita kan belum kenal kan? Iya. Nah, di mana ada pepatah yang dibilang, mungkin pepatah orang lama nih ya. Wah, Pepatah orang tua tapi masih diingat sama anak muda. Tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Oke, nah maka dari itu apa sih sayangi rupiah itu sendiri? Nah, berasal dari kata itu. Nah, ada 3 cara nih untuk Sobat Rupiah untuk menyayangi uang rupiah yang kita miliki bersama. Nah, ada 3 cara tuh, Adit. Tentunya Adit udah sering pegang rupiah Sering. kan? Sering rupiah. Kalau Ganes sendiri wah rajin nggak? rajin pegang ya, rupiah. kan? Kalau kita sering Wah. pegang rupiah, tapi rupiah orang lain. Waduh. Oke, sayangi rupiah. Nah, ada 3 cara untuk kita menumbuhkan rasa sayang terhadap uang rupiah itu sendiri. Nah, di mana pertama itu adalah mengenal. Nah, di mana kakak mau tanya nih? Kok kakak? Kita kan masih sumuran ya. Oh, iya, iya, Ketahuan iya. dong. Ketahuan sama rupiah di rumah ketahuan dong kakak. Nah, ada pertama mengenal. Mengenal dari apa? Yang pertama fisiknya. Aku mau tanya nih. Adit, udah seberapa jauh sih kamu kenal sama rupiahmu? Nah, ini balik nanya nih sama Adit sekarang nih kan. Kalau uang 1.000 itu warnanya apa? Uang 1.000 warnanya tuh agak kuning-kuning tapi agak terang-terang gitu Kak. Kalau yang Oke. baru. Kalau Ganes nih, kalau uang 2.000 itu warnanya apa? Kalau nggak salah ya warna abu-abu nggak sih? Kak? Abu-abu, kayak hidupnya Ganes ya abu-abu Waduh. ya. Semoga nggak ya. Kalau uang 50.000, Dit, Warna biru. biru. Kalau uang 100.000, Tentunya merah dong. merah. Oke. Di sini terlihat perbedaan. Nah, ketika aku nanyain tentang uang 1.000 sama 2.000, kalian tuh masih lama mikir. Kan? Lama mikir. Iya, Ada bener-bener. 1.000 ke kuning-kuningan. Les 2.000 abu-abu. Ketika aku nanyain uang 50.000 sama 100.000, langsung cepat jawab. Iya. Ya kan? Benar-benar. Berarti kan sebagian besar kalian tuh bawa uangnya 50.000 100.000. Iya nggak? Benar. Nah, kalian bekalnya berapa sih deh? Kok kita sepil bekal di sini? tolong. Nggak. Oke, nah itu tadi. Nah, cara kita untuk meningkatkan rasa sayang itu pertama tadi mengenal dari apa fisiknya, terutama warnanya. Masa kita ingin ibaratnya kalau orang pertama kali menemukan rasa sayang kan harus dikenal dulu kan? Kenal. Sama juga halnya rupiah. Kayak tadi aku tanya mengenali fisiknya dari warnanya. Itu dari kenali nominalnya. Nominalnya. Udah tahu kan angka-angka yang dari uang rupiah itu tahu nggak? Kalau 1.000 tuh nolnya berapa? 3. 3. Kalau 100.000? Nolnya 5. 5. Oke. Agak lama. agak takut salah jawab ya. Kalau 10.000? Uang 10.000 4. 4. Oke. Kalau 5.000 kan belanja di 1.000. Iya. Bayar pakai uang 5.000. Iya. Udah. Sisa nolnya lagi berapa? 3. Oh ya, tetap Iya, ya. tetap tiga. Ketentuan soalnya Iya. ya. Oke. Nah, itu mengenal dari fisiknya, dari warnanya tadi udah. Nah, ternyata di rupiah itu ada gambar pahlawan dan burung garudanya. Itu mengenal fisiknya. Itu untuk menemukan rasa sayang terhadap rupiah itu mengenal fisik, yaitu warnanya, ada gambar pahlawannya, di ruang rupiah juga ada gambar tari-tariannya. Oke, itu.
nah nanti itu gambar mengenalnya. Nah, yang kedua itu cara kedua untuk menumbuhkan rasa sayang terhadap rupiah. Udah kenal nih, kita udah kenal sama rupiah. Habis itu kita rawat. Masa udah kenal nggak dirawat kan? Udah dirawat. Nah, ada juga nih Dit dan Ganes dan sobat rupiah yang ada di rumah, itu cara merawat rupiah itu dengan cara 5T. Tahu 5T? Apaan tuh? Apaan tuh itu? Oke. 5T. T yang pertama itu tidak dilipat. Tidak lipat. Tidak dilipat. T yang kedua tidak dicoret. T yang ketiga itu tidak diremas. T yang keempat tidak dibasahi. T yang kelima Tidak di strapless. Oke, benar, Adit pinter. Oke, silakan Adit pilih. Nah, itu tadi teman-teman atau sobat rupiah yang ada di rumah, merawat rupiah itu pertama dikenal, untuk menumbuhkan rasa sayang dikenal, ada merawatnya dengan cara 5T dan dijaga. Masa udah disayang, kita udah sayang, udah kenal, habis kenal udah dirawat, masa nggak dijaga sih? Wah, bener sama banget. juga rupiah, sama juga dengan rupiah. Rupiah itu juga harus dijaga. Nah, menjaga rupiah itu untuk apa? Agar kita terhindar dari uang rupiah yang diragukan keasliannya, atau biasa orang bilang itu uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu itu dengan cara 3D. Pernah dengar, Adit? Pernah. Apa? Pernah. Di yang pertama? Diraba. Bukan, di Terawang, ada di Terawang. Boleh, benar. Di Terawang. Di apa lagi Kak? Dilihat, diraba, di Terawang. Oh Nah, ya. itu ada lagunya tuh dulu, Dit. Mungkin nanti coba Adit tanya sampai di rumah, tanya bapak ibunya, Pak tahu lagu 3D nggak? Pasti tahu. Ya. Karena itu adalah jargon yang paling fenomenal Pada zaman seantero Indonesia di zamannya. Mungkin kalau aku masih ingat, mungkin nggak seumuran sih kayak sama bapak ibunya ya. Mungkin sampai sefrekuensi lah. Itu ada 3D menjaga uang rupiah itu agar terhindar dari tindak pemalsuan itu dengan cara 3D, dilihat fisiknya, diraba, dan diterawang. Itu masih ampuh sampai sekarang. Nah, itu tadi cara kita untuk menumbuhkan rasa sayang kita terhadap rupiah. Ibaratnya itu saking sayangnya, harapanku sih ketika kita sayang-sayangnya sama rupiah itu nggak ditinggal. nggak ditinggal. Ini kita mau bahasnya tentang benar. Ibaratnya itu gini, sayangi rupiah itu mirip kayak kita jadi arsiteknya Borobudur. Gimana tuh? Nah, gimana tuh? Arsitek Borobudur kan buat candi. Kalau rupiah itu buat candu. Kelebihan kayak gitu. Ya. Masuk. Masuk. Oke, itu tadi Nes. Oke, terkait wah. tentang gimana cara membuka rasa sayang terhadap rupiah. Nah, jadi gitu nih teman-teman semua. Udah paham kan pastinya tentang sayangi rupiah. Nah, sekarang nih kita tanya langsung ke kakak yang satu ini, Adit. Wah, Dit. Kalau Adit kan dari Forum Anak Daerah nih ya, Kabupaten Badung. Sebelumnya Adit pernah mendengar nggak sih tentang tagline cinta bangga paham rupiah? Nah, sebelum lanjut nih, tadi kita bicara sama Adit ya. Aku nih ngerasa kayak ngaca sama diri sendiri. Masa? Iya. Kenapa gitu? Kayak ingat waktu muda kayak mirip Adit kan. Wow. Makanya dari tadi nih kok kayak aku masih muda kayak gitu loh. Makanya nggak apa-apa Dit ya. Mungkin kita tuh kakak adik yang dipisahkan. Iya, benar. Ya. Di kehidupan sebelumnya Kak. Iya, Bisa benar. jadi. Tidak ada yang tahu. Bisa aja. Tapi jangan kamu sesali hidup ini Dit. Ya. Lanjut tadi. Oke, jadi apakah kamu bisa- pernah dengar CBP? Pernah dengar CBP. Ah, Apa baru dengar sekarang gara-gara podcast ini? Enggak, jadi Enggak ya? kami di FAT Badung bisa dibilang udah sering banget nih dengar soal CBP. Nah, kebetulan juga sekarang FAT Badung itu udah berkolaborasi langsung dengan Bank Indonesia Provinsi Bali untuk menyebarkan edukasi mengenai CBP. Masa nggak ada? Ada Kak? Baru banget buat teman-teman yang pengen tahu, Ada. bisa cek Instagram FAT Badung. Baru aja kemarin kami upload video yang bertemakan Hari Kebangkitan Nasional. Di situ kami memberikan edukasi. Apa sih hubungannya kita menjaga, kita mencintai, bangga dan juga paham rupiah terhadap rasa bangga kita kepada pahlawan-pahlawan kita. Jadi buat teman-teman penasaran bisa langsung dicek di Instagram FAT Badung teman-teman ya. Oke, Tuh kan. bener banget, bener Nes. Bener. Bener Nes. Kemarin kita juga sempat lihat, itu keren banget tuh, keren banget gininya kontennya dari teman-teman FAD Badung. FAD Badung keren banget kontennya itu Sobat Rupiah. Kalau mau benar-benar lihat itu saya nggak nyangka sekreatif itu teman-teman dari FAD Badung mengemas konten yang edukatif. Kreatif, inovatif, edukatif. Iya. Itu keren banget. Dalam artinya itu gampang dicerna untuk mungkin seumuran anak-anak, ya seumuran anak masih sekolah Iya, ya. masih sekolah. Itu gampang banget untuk mencerna konten yang ada yang dibuat di teman-teman FAD Badung. Oh, Tapi oke. keren sih tadi sebutannya FAD apa? FAT. FADMA, Fatma. Cocok nih, bener emang. Udah kayak Emang kita tuh chemistry udah udah ada dapet sinkronnya. banget Bisa ya, jadi, bener Kak, banget. bisa jadi, Kak. Gitu. Bener Oke. banget. Oke, kita Mungkin lanjut coba nih. tanya di rumah kakak
ibu punya kakak nggak? Mungkin aku kakak. Bisa jadi Kak. bisa Nanti jadi. coba kita share telusuri lagi ya. Iya, benar. Oke. Bener Oke. banget. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, Dit. Apa sih alasan dari Forum Anak Daerah ini bisa mengikuti edukasi, salah satunya untuk CBP, gitu, untuk anak-anak khususnya? Oke, jadi kalau ngomongin kenapa forum anak yang biasanya itu ngasih edukasi mengenai permasalahan anak kayak pelecehan seksual, perundungan, dan sebagainya, kok bisa nyambung ke arah CBP yang hubungannya dengan rupiah. Jadi ceritanya tuh agak panjang teman-teman ya, tapi akan coba saya ringkas. Jadi, Awan-awan. Oke, jadi editor tolong isi awan-awan. Oke, jadi Untuk editor. pertama, jadi FAT Badung itu kebetulan di Kabupaten Badung itu digandeng langsung oleh Disdikpora Kabupaten Badung teman-teman dalam sebuah program yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Badung. Nah, di sana FAT Badung itu berposisi sebagai agen Badung Muda Melek Investasi teman-teman. Nah, bisa dibilang itu adalah awal dari semuanya nih. Jadi dari sana Disdikpora itu merekomendasikan kami kepada Bank Indonesia Provinsi Bali teman-teman untuk menjadi agen CBP Rupiah di Kabupaten Badung. Itu alasan pertama teman-teman, karena emang kami itu berkolaborasi langsung. Alasan kedua, itu emang kami ngerasa kalau edukasi CBP Rupiah itu edukasi yang harus banget diberikan kepada anak-anak sejak dini teman-teman. Karena kan bisa dibilang CBP Rupiah itu adalah salah satu cara paling mudah lah. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh anak-anak kecil untuk membela atau menjaga kedaulatan bangsa. Sama nih Kak, kayak lirik lagu di CBP Rupiah Bali. Boleh. Di awal kan ada tuh liriknya yang membela bangsa tanpa senjata. Ya, bener banget. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu kontribusi kami lah untuk membela bangsa ini tanpa menggunakan senjata, yaitu dengan menggunakan pengetahuan. Wih, Begitu, Wah, Kak. keren banget ya ternyata. dan pengetahuan sebagai senjata. Iya, senjata. Wow. Oke, balik lagi nih, kita nanya langsung ke Kak Padma. Dari Kak Padma sendiri nih, Ya. kita kan udah sering nih juga kerjasama sama teman-teman yang ada di FAD. Benar Nah, banget. kalau dari BI sendiri nih Kak, gimana sih cara BI atau penanganan BI dalam mengarahkan teman-teman yang ada di FAD untuk edukasi CBP ini? Oke. Nah, ini pertanyaannya menarik. Gimana sih cara BI untuk berkolaborasi? Ibaratnya kita berkolaborasi. Nah, awalnya itu kita berkolaborasi dengan FAD, asal mulanya kita koordinasi dengan Disdikpora ya. Kalau betul. salah Disdikpora Iya, ya. Disdikpora. Yang pindah dulu biar enak nyaman bicaranya. Iya. Disdikpora Kabupaten Badung kayak gitu. Awalnya kita kerjasama koordinasi dengan Disdikpora Kabupaten Badung. Nah, di mana dari Disdikpora Kabupaten Badung ini merekomendasikan kepada kita bahwa kita nih ada FAD Badung, Forum Anak Daerah Badung, di mana di sini bisa kita ajak kolaborasi untuk mengedukasi apa itu nilai-nilai dari cinta bangga paham rupiah. Nah, di mana dasar pondasi awal kita untuk memperkenalkan rupiah itu, untuk menumbuhkan rasa cinta bangga paham itu kan emang dari anak-anak ya. Dan di mana sekolah itu merupakan pondasi awal atau pintu gerbang awal untuk kita menumbuhkan rasa cinta bangga paham. Nah, ada asal mula dari itulah ketika dari Disdikpora Kabupaten Badung merekomendasikan ke kita untuk berkolaborasi dengan FAD Badung. Nah, dari situlah muncul kerjasama dengan teman-teman dari FAD Badung. Nah, di mana itu kita ketemu nih sama teman-teman FAD Badung. Akhirnya kita punya tujuan bersama, di mana juga FAD Badung sudah disebutkan tadi itu sebagai jembatan aspirasi. Betul. Ya, jembatan Betul. aspirasi dari pemerintah ke anak-anak maupun sebaliknya dari anak-anak ke pemerintah. Nah, ketika kita bisa masuk FAD Badung, setidaknya dari FAD Badung juga nanti memberikan edukasi atau menyebarluaskan nilai-nilai cinta bangga paham rupiah ini ke anak-anak di Badung. Bukan terhenti hanya di Badung, tapi kita harapkan anak FAD Badung ini juga menyebarluaskan nilai-nilai cinta bangga paham rupiah ini ke seluruh pelosok Bali, berkolaborasi dengan FAD lainnya. Betul. Keren banget ya, ternyata kolaborasi antara BI dan FAD itu udah erat banget Udah ternyata ya. Padahal ini kita ibaratnya pertemuan pertama, tapi chemistry-nya klik Wah, banget udah gitu. kayak udah jodoh. Jodoh. Bener Emang banget. emang dari namanya juga FAD, udah cocok nih FAD. Apalagi siap FAD MA. Maaf, bener banget. Forum Anak Daerah Menguasai Dunia. Gitu. Ya disambung-sambungin pas. Boleh lah, boleh Forum lah ya. Anak Daerah Menguasai Dunia. Siapa tahu kan Ya, bisa benar, menguasai
Indonesia kayak gitu Menguasai kan. dunia. Melalui Benar apa? banget. Menyebarkan nilai-nilai cinta, bangga, paham Wah, rupiah. asik, betul, masuk. betul, betul. Oke, dari balik lagi, aku mau nanya lagi ke Oh, lagi ke Kak Fatma. saya. Iya Oke, dong. nggak apa-apa. Jadi selama melakukan edukasi ini tentang CBP, apa sih kesulitannya Kak? Ya itu kan sulit ya pasti artinya mengedukasi untuk anak-anak ya khususnya. Kalau dari Kakak sendiri, apa sih kesulitannya? Apa sih caranya? Oke, nah untuk selama kita melaksanakan edukasi ini kan kita cerita flashback dulu nih, ya Dit ya. Dit, ini untuk CBP ini kita mulainya itu di tahun 2019. 2019 sudah ada gaung-gaung tentang CBP. Nah, hampir sekitar 2019 sampai 2024 kita melakukan edukasi Ganes dan Adit edukasi mengenai cinta bangga paham rupiah ini ke semua kategori usia, baik itu dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya dari Ganes, apa sih hal sulit yang pernah ditemui ketika kita melakukan edukasi di anak-anak? Nah, gini Dit, anak-anak itu kan banyak tingkatan Dit ya. Betul. Tadi disebutkan bahwa anak-anak itu adalah usia di bawah 18 tahun. Benar. Ya. Nah, berbagai macam hal pernah kita hadapi. Ini Nes, sedikit cerita nih ya. Kayak gimana? Anak-anak nih, anak kan ada anak-anak TK pernah kita edukasi, anak-anak sekolah dasar pernah kita edukasi, terus anak-anak SMP pernah, menengah, SMA juga pernah. Adit masih SMA. masih SMA pernah. Nah, ini berbagai macam fase anak-anak ini, berbagai macam karakter kita harus hadapi. Dari TK sebenarnya sulit itu pasti. Tapi dalam hal perjalanan waktu kita bisa mengatasi kesulitan itu dengan apa? Dengan kita bisa melihat pola atau cara kita memberikan edukasi terhadap anak-anak itu sendiri. Nah, di mana nilai dari CBP ini kan termasuk kompleks ya. Termasuk kompleks, bukan nilai hanya satu yang harus kita jelaskan dan kita pegang selama terus-terus kan, tapi ini kan kompleks banget. Itu tuh saling berkaitan dalam hal cinta, bangga, dan paham. Nah, ini cara kita mengatasi kesulitan biar bisa mencapaikan 3 nilai ini secara langsung itu kita harus memahami karakter. Memahami karakter, kita harus memahami bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi. Dengan cara apa? Untuk anak-anak TK nih, yang paling lucunya itu saya memberikan edukasi itu di anak-anak TK. Wah. Anak-anak TK kita dengan cara apa? Games. Kita kasih game, kita kemas dengan games. Meskipun juga anak-anak SD juga kategorinya tuh masih peralihan kan dari TK ke SD. SD itu dari kelas 3 sampai kelas 1 sampai kelas 3 itu masih terbawa nih suasana bermainnya. Sama juga kita dengan games, dengan materi yang tidak terlalu berat. Kita masih masuk ke ya mungkin ke nilai-nilai sayangi rupiah kayak itu. 4 ke 6 kita masih kemas dengan game, kita tambah lagi sayangi rupiah dengan cara apa, merawatnya, menjaganya, seperti itu. Nah, masuk ke SMP mulailah kita tambahin lagi materinya nih. Kita bawa, kita perdalam lagi, lihat karakternya. Oh, anak SMP ini ternyata nggak, kan sebagian besar sekarang anak-anak itu lebih senang ke visual kan, ya ke visual kan, nonton lebih cepat nangkep itu kan daripada gini mendengar. Nah, kita imbangi lah, kita kasih film-film tayangan yang lebih edukatif dan juga games kita masuki lagi, kita step by step untuk masuki materi-materi dari cinta bangga paham. Nah, sampai di SMA baru kita lebih kompleks lagi. Wah, benar banget. Apalagi tentunya sekarang dengan lebih baraknya media sosial, berbagai macam konten-konten visual. Salah satunya nih Sobat Rupiah yang ada di rumah, konten visual yang dibuat oleh teman-teman FAD Badung itu tuh sangat edukatif banget. Teman-teman tonton itu gampang banget untuk mempelajarinya. Apa sih itu cinta bangga paham rupiah? Tentu gampang banget ya Dit ya untuk dicerna untuk teman-teman yang sana ya, yang ada di rumah, Sobat Rupiah ada di rumah. Itu sih Dit. Kesulitannya nggak sulit sih. Ketika kita menjalankan itu dengan hati nurani dan tulus ikhlas, dari hati nih yang berbicara, itu bakal berjalan lancar. Mantap banget nih. Oke, sebelum itu aku mau nanya nih ke saya Kak Fatma sama Adit nih. Sebelumnya udah pada tahu belum nih kalau misalnya di Denpasar nih kalau di pendidikannya tuh udah masuk dari CBP, yaitu masuk ke mata kuliah. Banajar. Ya, Banajar lebih tepatnya, Banajar kurikulum. Sebelumnya udah pada tahu belum nih? Tahu, kalau di Denpasar saya lumayan sering lihat di Instagram Sobat Rupiah Bali. Kayak sering banget di Denpasar, sering banget. Sekolah-sekolahnya emang udah benar-benar mendukung soal CBP rupiah ini. Oke. Kalau dari pandangan Adit sendiri nih, gimana nih kalau semisalnya mata kuliah ataupun bahan ajar untuk anak-anak khususnya ya, buat dari CBP ini
ke Badung itu. Gimana kalau menurut Adit? Ini Kak Ganes mentang-mentang anak kuliah, Nah, mentang kuliah. Surabaya. Soalnya kan Maaf Kak, saya kan maaf Kak, sudah maaf Kak. kuliah. Maaf Maaf ya. Kak. Adik minta maaf. Bagaimana Adit kalau dari segi Adit untuk bahan ajar? Oke, jadi kalau kita nggak ke Denpasar tuh kayaknya setiap sekolah, hampir semua sekolah udah mendukung banget soal CBP. Cuma kalau di Kabupaten Badung sendiri, saya ngelihat memang masih agak kurang ya soal CBP. Bahkan di sekolah saya sendiri tuh kayaknya masih belum banyak yang tahu, atau mungkin bisa dibilang sedikit banget yang tahu soal CBP ini. Jadi saya sangat-sangat mendukung kalau emang CBP ini bisa masuk ke kurikulum. Karena kan kalau bisa masuk kurikulum, jadi kan lebih gampang itu loh penyampaian edukasinya dibandingkan dari Bank Indonesia ataupun TTD ataupun FAT Badung yang ke sekolah-sekolah itu kan agak lama. Semisal masuk kurikulum, setiap sekolah itu pasti langsung mengajarkan langsung ke anak-anaknya. Otomatis itu bakal lebih efektif kan untuk mengenalkannya. Jadi menurut saya itu adalah hal-hal yang sangat bagus dan hal-hal yang sangat-sangat harus direalisasikan secepat mungkin. Oke, berarti ini tanggapan yang positif ya, Iya, Nes, ya benar dari banget. Adit ini apabila kurikulum CBP ini masuk ke dalam dunia sekolah, ya kan? Apalagi ini bisa mengalahkan mata pelajaran yang paling favorit di sekolah loh. Penjaskes olahraga tuh pasti kalah sama CBP. Iya, bener banget. Pasti anak-anak ini pasti nunggunya mata pelajaran sekarang apa? CBP. Mantap. Bener. Bener banget ya. Karena dulu tuh waktu zaman saya SMA olahraga. Mata pelajaran paling saya seneng itu olahraga. Itu olahraga itu 100 loh. Wih, 100 nggak? 100. Kimia saya dulu dapat 80, olahraga 100. Wah, yang bener nih. Ah? Ya bilang gitu aja sih. Ya. Ya. Oke, kalau dari BI sendiri nih Kak, gimana kalau misalnya pelajaran CBP ini masuk Mata kuliah. Mata Enggak, kuliah dong, bukan kan dong. aja. Kalau mata kuliah saya sendiri jadi kalau jadi bahan ajar ya khususnya itu masuk ke dalam kurikulum seperti itu. Kalau dari BI sendiri itu bagaimana? Nah, kalau kita sendiri sih kita emang fokus kita itu tadi seperti apa yang saya bicarakan di awal, karena dari sekolah ini merupakan kondisi awal. Di luar dari keluarga itu kan ngebentuk kerangkanya. Betul. Gimana karakter dari anak-anak itu sendiri, dan dimana untuk menguatkan dari kerangka itu, pondasinya itu dilatih dari sekolah, dibentuk dari sekolah, karakter itu dibentuk dari sekolah. Nah, sama halnya dengan kita, kenapa kita memasukkan bahan ajar ini ke dalam ruang lingkup sekolah? Karena itu kita ngebentuk karakter yang kuat, menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta, bangga, paham itu mulai dari sekolah. Itu tujuan kita awalnya, dan harapan kita ke depannya ketika sudah dilaksanakan bahan ajar ini khususnya di Kota Denpasar, itu dapat memperkuat lagi nilai-nilai cinta bangga paham BPH itu di semua anak siswa yang ada di Kota Denpasar. Harapannya juga kita nanti di Badung, ya di Badung. Ini kan sambil berjalan juga Betul, akan masuk ke iya. Badung nih, udah masuk ke Badung. Nah, nanti teman-teman FAD ini tadi juga bilang masih ada juga yang belum paham. Mungkin nanti teman-teman FAD juga bisa menyebarluaskan, ibaratnya istilahnya itu ketok tular, gitu. Bukan ketok magic. Ketok tular. Ketok tular gitu. Masih pernah dengar ketok tular? Pernah Oh, ketok tularkan. Oke, Ketok benar. tularkan, benar. Kayak gitu. Oke. Saya sekarang mau nanya ke ini nih Adit khususnya. Di aku sempat denger nih di pemilihan FAD Badung itu sempat ada Rusuh. bukan dong, Bukan. ada sebuah komitmen ya Iya, betul. yang dipegang oleh FAD Badung, bener ya? Betul. Nah, ada nggak semisal komitmen yang dipegang juga yang bermaksud ada nggak komitmen yang dipegang juga yang yang berasal dari CBP itu sendiri? Oke, kalau bicara soal komitmennya, komitmen itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua orang ya. Apalagi para pria ya, Iya. harus punya komitmen, harus Ya, bisa sobat serius, rupiah yang ada di rumah yang pria terutama harus punya bisa komitmen. serius, punya Iya, komitmen. serius. Jadi tentunya FAT Badung juga berkomitmen sekali Kak untuk bisa menyebarkan edukasi mengenai CBP ini. Apalagi kalau bisa CBP sampai masuk ke sekolah, itu juga bisa mendukung pemenuhan anak, terutama hak pendidikan Kak. Benar. Apalagi Kak, di bulan Juni ini tuh bakal ada Hari Anak Internasional. Jadi dalam Hari Anak Internasional ini ada baiknya kita manfaatkan momentumnya Kak untuk memenuhi hak anak, terutama hak pendidikannya. Jadi kami sangat-sangat berkomitmen, sangat serius lah istilahnya untuk membantulah menyebarkan edukasi mengenai CBP rupiah ini. Wah. Begitu. Ini masuk positif ya, bagus juga ya. Dari organisasinya udah langsung giniin. Ini juga untuk FAD sendiri ini, jujur untuk saya pertama kali saya baru tahu FAD itu pertama kali koordinasi dengan
Disdikpora Badung. Tahu FAD itu nih, Nes. Hmm. Tahu FAD itu 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu benar ya? Masih ada ya? Masih, FAD udah ya? ada, Masih udah ada. Itu saya baru tahu bahwa ternyata anak-anak ini ada forumnya. Dulu saya pernah ikut, kita sempat bicarakan tadi itu saya pernah ikut Forkom. Saya tahu ya Forkom aja. Habis itu ternyata ada FAD. Bagus juga nih FAD untuk menaungi anak-anak yang ada di daerah. Tapi benar dibilang sama Adit itu emang komit ya. Iya, komit komit. teman-temannya. Benar, nggak diragukan lagi sih Nes, komitnya dari teman-teman FAD Badung ini. Buktinya konten yang dibuat itu aja udah tembus hampir viewernya hampir ribuan lebih. Udah ribuan lebih. Sudah banyak banget ya. Puluhan ribu udah masuk. Udah puluhan ribu ya? Sudah 10-an. Sudah masuk. Gitu. Mantep banget itu ini. viewer di Instagram saya kalah. Ini follower kalah sama. Mungkin bisa dipromosi dong Instagram saya. Nah, channel rupiah dari rumah. Bener Oke, keren banget. Kalau dari segi komit jangan diragukan lagi, komitnya dari FAD Badung ini udah keren. Wah, mantap. Buktinya banget ya. itu konten pertama udah tembus gitu loh. Belum lagi konten kedua, konten ketiga. Nextnya lagi Nextnya ya. lah. Keren. Dan teman-teman FAD lain yang ada di rumah jangan ketinggalan. Betul. Benar nggak? Betul. Adit? Jangan ketinggalan dari teman-teman FAD Badung. Ya. Nah, benar. Oke, sekarang teman-teman semua kita beranjak ke pertanyaan terakhir nih. Saya langsung nanya kedua orangnya aja ya. Kita jawab bareng-bareng buat tidak. Wah, siap. Kalau dari Kak Fatma dan Adit, Mm-mm. apakah ada harapan nih untuk CBP Rupiah yang nantinya menjerumus ke anak-anak? Oke. Oke, Dari Adit dulu nih. Adit dulu. Ya, kalau dari saya, dari Adit dulu ya. tentunya harapannya semoga anak-anak, khususnya anak-anak di Kabupaten Badung bisa lebih banyak lagi Kak yang mendapatkan edukasi mengenai CBP Rupiah. Karena seperti yang saya bilang tadi, CBP Rupiah itu sangat-sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak. Karena CBP Rupiah ini mengajarkan kita kalau sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya kan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan CBP Rupiah ini pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapan saya semoga semua anak-anak yang ada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia, dunia, alam semesta, semuanya harus tahu apa itu CBP Rupiah. Benar banget. Itu harapan saya sih Kak. Wis, tepuk tangan lu. mantap Adit. banget. Keren banget Adit, makasih banyak Adit. Jadi aku tersentuh loh. Aku untuk pertama kalinya lagi mendengarkan di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Ibaratnya disambungin lah biasanya lagi jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, meninggalkan sejarah kayak gitu. Nah, harapannya saya pribadi dari Bank Indonesia sendiri terhadap cinta bangga paham rupiah ini ke depannya untuk anak-anak terutama itu tadi sama seperti Adit juga dan sama seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya untuk sobat rupiah yang ada di rumah, untuk menghargai uang rupiah kita, menghargai jasa pahlawan rupiah, yang uang jasa pahlawan kita itu tuh dengan menghargai rupiah, dengan menyayangi rupiah itu sendiri. Awal banget kita untuk menghargai lah dalam artiannya untuk menumbuhkan nilai-nilai cinta bangga paham rupiah ini. Yang pertama tuh emang harus dari dasarnya dari anak-anak itu harus mengenal rupiah, mulai mengenal itu merawatnya. Ketika merawatnya udah menjaga. Nah, ketika kita menumbuhkan rasa sayang ini dari awal dari anak-anak sebagai garda terdepan, sebagai pondasi awal kita untuk menerapkan nilai-nilai cinta bangga lainnya itu tadi sampai mana sebenarnya saya bilang cerita tadi Sampai menghargai. Saya lupa di dokter lupa itu ya. Nah itu tadi untuk menumbuhkan nilai-nilai cinta bangga paham rupiah ke depannya mulai dari pondasi terutama anak-anak itu yang paling awal itu adalah tumbuhkan rasa sayang. Ketika kita sudah melakukan suatu hal dengan rasa sayang itu semua itu akan berjalan dengan lancar atau beriringan. Dari awalnya kita menemukan rasa sayang, akhirnya kita sudah menemukan rasa cinta terhadap uang rupiah. Ketika rasa cinta itu terbangun, kita sudah memahami dengan cara merawat uang rupiah itu salah satu cara kita menghargai jasa pahlawan. Itu tadi yang dibilang sama Adit, dengan tidak membasahi, dengan tidak mencoret, itu tuh kita menghargai jasa pahlawan yang ada di uang rupiah. Karena sekarang kita lihat banyak di luar sana itu uang rupiah tuh masih dicoret-coret, masih banyak. Diremas tuh masih banyak. Ada juga tanpa sengaja itu uang rupiah itu ya dirobek untuk sesuatu hal itu dicoret-coret untuk menulis sesuatu tuh itu masih sering kita temuin. Nah, untuk lebih jauh lebih kompleks lagi menanamkan nilai cinta bangga paham rupiah itulah kuatkan di rasa sayang itu sendiri dengan kenali rupiahmu, rawat rupiahmu dan jaga rupiahmu.
Setelah itu sudah tumbuh dari anak-anak, baru berlanjut ke bangga dan selanjutnya kita paham apa fungsi dari uang rupiah itu sendiri. Wah, mantap banget ya teman-teman semua. Oke, jadi dapat disimpulkan kita semua sebagai masyarakat Indonesia khususnya untuk anak-anak harus bisa saling menyayangi akan rupiah itu. Karena kalau kita bisa menyayangi rupiah, berarti kita juga bangga akan adanya negara kita sendiri. Baik, itulah sekian dari podcast kami kali ini. Jangan lupa nonton podcast lainnya tentang Ngopi Bli di tematik bulan selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada narasumber kami yaitu Adit sama Kak Fatma sudah bisa datang kali ini. Asik. Ya, Dit. Oke. See you on the next video. Bye bye.